Ibu, sekarang aku mulai bisa ngertiin satu hal. Aku sadar kalau aku emang gak sempurna. Sampai sekarang, aku belum bisa jadi apa yang ibu pengen. Belum mampu nurutin semua kemauannya ibu. Masih belum dewasa. Belum bisa ngertiin keadaan. Masih sedikit banget aku mikirin ibu. Pikiran aku masih kayak anak kecil yang cuma mau nurutin kemauannya sendiri, cuma mikirin kepengenannya sendiri. Kadang aku sampai lupa kalau masih ada ibu. Ibu yang seharusnya lebih aku pikirin, yang bahkan aku pernah sampai setega itu ngorbanin kepengenannya ibu demi kepengenannya diri aku sendiri. Ibu ingat gak? Dulu pas aku masih sekolah, ibu pernah ngebandingin aku sama anak-anak yang lain. Aku yang belum sepinter itu, ibu bandingin sama mereka yang lebih pinter. Aku yang belum kuat bersaing dan gak pernah masuk ranking 10 besar, ibu bandingin sama mereka yang selalu ranking 1 di kelas. Aku yang belum tahu bakat aku sendiri itu apa, ibu bandingin sama mereka yang bisa ikut banyak lomba buat mewakilin sekolahnya. Terus aku inget, dulu ibu bilang kayak gini, kenapa kamu gak bisa kayak mereka? Ini itu segala macem ibu keluarin lewat mulut ibu. Seolah pas lihat aku, ibu yakin kalau aku selalu berjuang dan berdiri di sisi yang negatif. Kebalikannya, pas lihat anak-anak yang lain, ibu kayak memuja mereka. Mereka yang selalu terlihat positif di mata ibu. Ibu kayak benar-benar mendambakan mereka. Anak orang lain yang mungkin ibu pikir gak punya kekurangan sama sekali. Mereka yang terlihat sempurna di mata ibu. Dan di akhir obrolan, ibu pasti bilang gini, Kenapa kamu yang anak ibu gak bisa kayak mereka? Kenapa aku gak bisa kayak mereka? Ibu, yang aku rasain waktu itu, jujur, sakit, bercampur marah, dan aku gak tahu. Pas ibu bilang itu, ibu itu lagi kecewa atau marah. Tapi pada akhirnya sama aja. Aku cuma kayak yang diem, marah, tapi gak ada kata. Cuma ngeliatin ibu sambil nahan sesak di dada. Dulu aku mikirnya, kenapa ibu gak ngangkat mereka jadi anak angkat ibu aja? Kalau kayak gitu harusnya selesai dong masalahnya. Meskipun rada aneh juga jadinya, karena masing-masing dari mereka udah punya ibunya sendiri. Gak aku ungkapin ke ibu, cuma aku pendam dalam hati buat diri sendiri. Dan sekarang aku ngerasa kayak ada yang salah sama diri aku yang dulu. Ada yang salah sama pemikiran aku yang dulu. Harusnya aku bisa ngertiin ini dari dulu. Kalau ini bukan cuma soal memberi kebebasan kepada anak, bukan juga soal menuntut perlakuan atau pemberian dari anak. Ini lebih dari itu. Ini soal bagaimana cara seseorang mengungkapkan sesuatu, mengungkapkan perasaannya,
mengungkapkan keinginannya, aku itu manusia yang punya keinginan untuk diri aku sendiri, punya keinginan untuk orang lain. Aku yang kadang pengen orang yang aku sayang bisa ngelakuin apa yang aku pengen. Aku bisa ngungkapin apa yang aku pengen ke orang yang aku sayang. Aku bisa seneng kalau orang yang aku sayang bisa ngelakuin apa yang aku pengen. Aku bisa kesel, aku bisa marah, aku bisa kecewa kalau orang yang aku sayang nggak bisa ngelakuin apa yang aku pengen. Aku bisa ngertiin, aku juga bisa nyesuaiin kalau orang yang aku sayang belum bisa atau masih berjuang biar bisa ngelakuin apa yang aku pengen. Dalam hal ini, seolah aku lupa kalau ibu juga manusia yang sama kayak aku. Ibu juga bisa punya kepengenan buat diri ibu sendiri, dan kepengenan buat orang yang ibu sayang. Ibu juga bisa ngungkapin itu semua. Ibu juga bisa ngungkapin apa yang ibu pengen ke orang yang ibu sayang. Ibu, maaf, dulu seharusnya aku gak terlalu fokus sama gimana caranya ibu ngungkapin apa yang ibu pengen. Seharusnya aku fokus aja sama apa yang jadi pengennya ibu yang ibu coba ungkapin ke aku. Dalam artian, seharusnya aku bisa ngertiin kalau caranya manusia ngungkapin kepengenan dan perasaannya itu bisa beda-beda. Beda orang, beda juga cara ngungkapin perasaan dan kepengenannya. Mungkin caranya ibu ngungkapin pengennya ibu ke aku itu dengan cara banding-bandingin kayak gini. Ada kepengenannya ibu di balik semua perbandingan yang ibu ucapin antara aku sama anak-anak yang lain. Ibu coba ngasih tahu ke aku apa yang ibu pengen. Ibu nunjukin apa yang ibu pengen lewat pencapaian mereka, lewat apa yang anak-anak lain bisa lakuin. Meskipun sekarang aku juga ngerasa kalau seharusnya ada cara yang lebih baik buat ngasih tahu kepengenannya ibu daripada banding-bandingin kayak gini. Tapi gak apa-apa kok. Aku coba ngertiin caranya ibu. Sampai kapanpun, ibu tetap ibu aku, dan aku tetap anaknya ibu. Aku sekarang ngerti. Dulu, pas ibu bandingin ranking aku dengan anak lain yang bisa dapat ranking 1, ibu tuh pengen aku lebih rajin lagi belajarnya. Ibu pengen aku pintar. Pas ibu bandingin aku dengan anak lain yang bisa ikut banyak lomba buat mewakilin sekolahnya, ibu tuh pengen aku bisa ngelakuin banyak hal. Ibu juga pengen aku nyari bakat apa yang sebenarnya ada dalam diri aku. Ibu pengen aku punya perasaan bisa merjuangin sesuatu, meskipun itu cuma merjuangin nama sekolah, tapi itu patut diapresiasi juga. Ibu, maaf, seharusnya aku ngertiin ini lebih cepet. Seharusnya dulu aku gak marah dan gak ngerasa sakit pas ibu bandingin aku dengan anak-anak lain. Justru seharusnya aku termotivasi dari perbandingan yang ibu kasih ke aku. Aku sadar, ada banyak ibu di luar sana yang sengaja gak ngungkapin perasaan dan kepenginannya biar anaknya gak merasa terbebani. Tapi di sisi lain, ada banyak anak-anak juga yang pengen tahu apa sih sebenarnya yang ibunya lagi rasain. Apa sih sebenarnya yang lagi ibunya pikirin? Apa sih sebenarnya yang ibunya pengen?
Dan itu jadi kebahagiaan tersendiri buat si anak kalau tahu semua itu. Apalagi kalau bisa ngewujudin apa yang jadi kepengenan ibunya. Bisa nyelesain apa yang jadi masalah di pikiran ibunya. Seharusnya aku jadi tambah semangat karena ini. Ibu udah ngungkapin apa yang ibu pengen ke orang yang ibu sayang. Seharusnya aku lebih merjuangin pengennya ibu. Lebih nganggap ada keberadaannya ibu di hidup aku. Aku juga pengen ibu seneng. Aku pengen ibu bisa ngerasain apa yang ibu pengen. Aku juga pengen ibu bahagia. Bahagia karena melihat orang yang ibu sayang bisa ngelakuin apa yang ibu pengen.